Cara mengetahui ciri-ciri penipu di kencan daring. Menemukan kejanggalan pada teman kencan. Menemukan kejanggalan yang tersirat pada pesan teman kencan. Berhati-hati dengan keagresifan teman kencan. Terkait kasus penipuan kencan daring, online dating atau jasa kencan, yang mempertemukan orang-orang yang mencari pasangan melalui situs web atau aplikasi ponsel, sering terjadi. Siapa saja bisa menjadi target penipuan ini. Para penipu kencan daring tidak pandang bulu ketika beraksi, tidak peduli apakah orang yang diincar adalah orang yang kaya, kekurangan, lugu, atau pintar. Ketika sedang mencari kekasih, kewaspadaan Anda berkurang sehingga Anda mudah mempercayai orang asing. Cinta adalah alat yang digunakan oleh penipu untuk mengambil seluruh uang dan harta benda Anda. Dengan mempelajari cara mengetahui ciri-ciri penipu, Anda dapat melindungi diri sendiri. Bagian 1. Menemukan kejanggalan pada teman kencan. 1. Perhatikan perbedaan usia antara diri Anda dan teman kencan, terutama jika usia Anda lebih tua daripada usianya. Penipu di kencan daring biasanya mengincar orang-orang yang berumur lebih tua daripada usianya. Apabila penipu adalah seorang pria, dia sering mengincar para wanita yang berumur tahun 1950-an hingga tahun 1960-an. Dia berpikiran bahwa mereka adalah target yang ideal karena biasanya memiliki harta yang banyak dan lebih mudah diperdaya. 2. Cari deskripsi berikut di profil teman kencan yang dicurigai sebagai penipu, pekerja lepas, wira swasta, atau tenaga ahli, seperti insinyur pertambangan, yang bekerja di luar negeri, duda dengan 1 anak, atau duda saja. Penipu mengklaim bahwa dia tinggal di dekat rumah Anda, di negeri yang sama, atau sedang berada di luar negeri, tetapi akan segera kembali. 3. Periksa foto penipu. Simpan salinan foto profil penipu dan gunakan Google Images untuk mencari foto tersebut di internet. Setelah itu, periksa hasil pencarian. Apakah orang yang menggunakan foto tersebut sebelumnya pernah dilaporkan sebagai penipu atau foto yang digunakan milik orang lain? Apabila Anda telah mendapatkan bukti yang cukup, laporkan dia kepada situs web kencan dan berikan bukti-buktinya, termasuk di antaranya adalah tautan, link, situs web. 4. Periksa foto yang Anda peroleh dari teman kencan. Carilah tanda-tanda pada foto yang tidak sesuai dengan deskripsi teman kencan. Sebagai contoh, periksa latar foto, seperti pemandangan dan bahkan jam atau kalender yang terpasang di dinding. Apakah Anda dapat menemukan tanda-tanda yang tidak sesuai dengan deskripsi dirinya? 5. Temukan kejanggalan yang membuktikan bahwa teman kencan berusaha menipu Anda. Berikut contoh-contoh kejanggalan yang dapat dicari. Teman kencan mungkin mengatakan bahwa dia tengah pergi dan ponselnya tidak tersambung dengan jaringan internet. Akan tetapi, profilnya menunjukkan bahwa dia tengah menggunakan situs web kencan. Kemungkinan besar hal tersebut menandakan bahwa dia sedang berbicara dengan calon korbannya yang lain. Deskripsi tempat tinggal yang tertulis di profil teman kencan, mungkin tidak sesuai dengan karakteristik daerah tempat tinggalnya. Sebagai contoh, deskripsi profil penipu menjelaskan bahwa dia tinggal di Jakarta, dan mengucapkan bahwa tempat favoritnya di Jakarta adalah gedung sate. Anda patut curiga jika dia mengucapkan hal yang seperti itu karena gedung sate berada di Bandung, bukan di Jakarta. Bagian 2. Menemukan kejanggalan yang tersirat pada pesan teman kencan. 1. Perhatikan dengan teliti surel yang dikirim oleh teman kencan. Dia mungkin akan mengirim surel, surat elektronik atau email, yang berisi banyak tulisan yang tidak konsisten, seperti salah mengeja namanya atau nama Anda. Selain itu, tata bahasa tulisannya sangat buruk dan dia sering berulang-ulang menjelaskan sesuatu. Perhatikan tanda-tanda berikut. Seiring berjalannya waktu, kemampuan berbahasa dan menulis teman kencan akan memburuk. Dia mungkin mulai mengalami kesulitan untuk membuat tulisan yang memiliki tata bahasa dan tanda baca yang baik. Teman kencan membuat berbagai kesalahan dalam ceritanya.
Dia mungkin membuat cerita yang kontradiktif dengan cerita yang sebelumnya pernah disampaikan. Sebagai contoh, dia pernah bercerita bahwa dia takut kepada kucing. Akan tetapi, pada pesan selanjutnya dia memberitahu Anda bahwa dia baru saja mengadopsi anak kucing. Teman kencan menggunakan pronomina secara tidak konsisten. Sebagai contoh, dia menggunakan kata aku untuk merujuk kepada dirinya sendiri. Akan tetapi, pada pesan selanjutnya dia menggunakan kata gua atau saya. Teman kencan membicarakan hal-hal yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan profilnya, atau menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal. 2. Berbicaralah melalui telepon. Berbicara melalui telepon dapat mengungkap identitas teman kencan yang sebenarnya. Ketika mendengar suara teman kencan di telepon, perhatikan apakah dia memiliki aksen-aksen tertentu dan berbicara dengan canggung. Apabila aksennya tidak mencerminkan golongan bangsanya, sebaiknya Anda berhati-hati. Sebagai contoh, dia bercerita bahwa dia tinggal dan tumbuh besar di kota Padang. Akan tetapi, ketika Anda berbicara dengannya melalui telepon, dia memiliki aksen Jawa yang sangat kental. Berikan pertanyaan yang membuatnya harus menceritakan dirinya secara mendetail dan percayai insting Anda dalam menilai kebenaran ceritanya. Apabila Anda ingin menelepon teman kencan, perhatikan nomor teleponnya. Berhati-hatilah jika nomor telepon yang diberikan tidak sesuai dengan kode area tempat tinggalnya. Hal tersebut menandakan bahwa dia tinggal di negara lain. Bandingkan nomor teleponnya dengan kode area tempat tinggalnya. Apabila Anda menemukan beberapa kejanggalan, berhati-hatilah dengan alasan yang dibuat olehnya. Dia mungkin memberitahu Anda bahwa dia baru saja pindah rumah, dan tidak ingin mengganti nomor teleponnya karena dia tidak ingin teman-temannya mengalami kesulitan untuk menghubunginya. Bagian 3. Berhati-hati dengan keagresifan teman kencan. 1. Waspadalah dengan keagresifan teman kencan. Apabila dia meminta untuk segera mengganti metode berkomunikasi dari surel menjadi telepon, Anda harus berhati-hati. Setelah itu, apabila dia menelepon untuk mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya, dan dalam waktu 5 hingga 6 minggu dia mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta kepada Anda harus sangat berwaspada. Mendapatkan pengungkapan perasaan yang disampaikan secara agresif dan berlebihan dari orang yang belum pernah ditemui sebelumnya menandakan bahwa Anda harus berhati-hati ketika berkomunikasi dengannya. Apabila sikapnya membuat Anda tidak nyaman, sebaiknya Anda mengakhiri komunikasi dengannya. 2. Berhati-hatilah dengan rayuan teman kencan. Apabila dia merasa bahwa Anda mulai terperdaya, dia akan mulai merayu dan berusaha mengambil harta Anda. Sebagai contoh, dia akan memberitahu Anda bahwa dia berencana untuk pindah ke kota Anda, untuk menjalani kehidupan bersama Anda. Akan tetapi, tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia mengalami masalah keuangan. Dia akan meminta bantuan Anda untuk mengirim uang kepadanya secepatnya agar dia dapat menyelesaikan masalahnya. Apabila Anda tidak segera mengirim uang atau menolak untuk memberikan uang kepadanya, dia akan mulai merayu Anda dengan mengucapkan, "Buat apa kita berhubungan kalau kita enggak bisa saling percaya?" Apabila dia mengucapkan kalimat seperti itu, sebaiknya Anda segera mengakhiri komunikasi dengannya. Pikirkan mengapa teman kencan memiliki waktu luang yang banyak untuk berkomunikasi dengan Anda melalui pesan singkat atau surel, tetapi tidak bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan Anda. Apabila Anda menemui orang yang seperti itu, hal tersebut menandakan bahwa dia adalah seorang penipu.